kembali saya satu saya. Jadi saya akan mempresentasikan atau membahas buku tentang pengantar Islam orang ini adalah Dr. Taufik Al-Bashir. Di sini sudah sampai di bab 6, yakni ilmu tasawuf. Nah, di sini akan ada beberapa opsi, yaitu satu, pengertian ilmu, kemudian dua, ilmu tasawuf, selanjutnya ketiga, asal ilmu tasawuf, dan yang keempat adalah tokoh tasawuf dan pahamnya. Kemudian sekarang tentang pengertian ilmu tasawuf. Nah, di sini pengertian ilmu tasawuf itu adalah pendapat tentang masalah di tasawuf tersebut. Yakni yang pertama, pendapat kata tasawuf dinisbahkan kepada perkataan ahlus sufa, yaitu nama yang diberikan pada sebagian fakir miskin di kalangan pada masa awal Islam. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat mengatakan tasawuf berasal dari kata sufi yang berarti berempat. Dasar dari kata sufi orang-orang ahli ibadah dan zahid pada dahulu menggunakan pakaian sederhana terbuat dari bulu domba. Kemudian ada juga para Ma'ruf al-Karhi mendefinisikan tasawuf adalah mengambil hakikat dan meninggalkan adi dengan hari. Kemudian ada lagi dari Abu Bakar al-Thani mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Kemudian yang kelima, pendapat dari Muhammad Amin Quri mendefinisikan tasawuf itu adalah suku yang dengannya diketahui hal ihwal dan kebukaan cara bersihnya dari telah dan mengisinya dan sifat-sifat terpuji, dan melaksanakan sunnah jalanan menuju kepada Allah dan meninggalkan larangan. Nah, dari tersebut kita bisa menyimpulkan, yakni bisa dihubungkan dari 5 pendapat tersebut, maka pada ininya tasawuf adalah upah melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tasawuf itu adalah bidang kegiatan berhubungan dengan pembinaan mental rohaninya agar selalu dekat dengan Tuhan. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni ruang lingkup ilmu tasawuf. Apa ruang lingkup ilmu tasawuf? Ruang lingkup ilmu tasawuf adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Tujuannya apa? Yakni untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan, dari Allah. Kemudian pembahasan yang ketiga, yakni asal-usul ilmu tasawuf. Para tokoh sufi dan juga termasuk dari kalangan cendekiawan muslim memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian timbulnya tasawuf dan Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam sendiri, yaitu sejak Nabi Muhammad itu menjadi rasul segala umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Nabi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanus dan kholwat di Gua Hiro. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan, Rasulullah itu mencari petunjuk kepada Tuhan dengan menenangkan diri di dalam Gua Hiro tersebut. Nah, di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga berusaha mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan noda-noda yang mengganggu masyarakat pada masa itu. Nah, tahanus dan kholwat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini tujuannya yaitu untuk mencari ketenangan jiwa dan keberhasilan hati dalam menempuh lika-liku problema kehidupan yang beraneka ragam. Berusaha untuk memperoleh petunjuk dan hidayah serta mencari hakikat kebenaran. Nah, dalam situasi yang sedemikian itu, Nabi Muhammad SAW kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Haji Asmaran ASMA, bahwa asal usul dan motivasi lahirnya tasawuf itu adalah yang pertama, beberapa asumsi orang yang melatar belakangi lahirnya tasawuf dalam Islam, seperti adanya unsur Kristen, teori filsafat, unsur India, dan unsur Persia. Kemudian, yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dijadikan landasan maqamat dan ahlal dalam tasawuf. Kemudian yang ketiga, kehidupan dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, kehidupan dan ucapan sahabat dan tabi'in. Yang kelima, dari gerakan zuhud menjadi tasawuf. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang para tokoh tasawuf dan fahamnya. Di sini ada 7 tokoh, yakni yang pertama Hasan Basri, yang kedua Ibrahim bin Adham, yang ketiga Rabi'ah Adawiyah, yang keempat Zunnun al-Misri, yang kelima Abu Yazid al-Bustami, yang keenam Al-Halaj, yang ketujuh Ibnu Arabi. Nah, sekarang yang pertama yaitu Hasan Basri. Ya, meskipun ada banyak alternatif yang menjelaskan munculnya sejarah tasawuf, narasi populer memberitahu kita bahwa Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar As-Siddiq adalah generasi pertama para sufi. Dari waktu ke waktu, sufisme berkembang luas, salah satunya adalah dengan hadirnya pemikiran tasawuf dari Hasan al-Basri. Ajaran-ajaran Hasan al-Basri ini adalah anjuran kepada setiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut kalau tidak mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua adalah Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang sangat alim dalam ilmu tasawufnya dan termasuk salah seorang guru Syaqiq al-Balkhi yang wafat pada 194 Hijriah atau 810 Masehi. Sebagai seorang sufi yang sebelumnya pernah menjadi penguasa yang diliputi kemewahan dunia, ia sering menyampaikan nasihatnya kepada beberapa putra raja dan mengatakan, jadikanlah Allah sebagai sahabatmu, lalu tinggalkan manusia jauh di belakangmu. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham ini mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah keindahan dan kebesaran hati menuju kepada kebebasan sejati, bukan kehidupan yang susah,
bukan pula meninggalkan fitrah, tetapi tasawuf adalah pilihan yang benar. Hidup zuhud, adil, dan keutamaan yang dapat mengantarkan manusia kepada kesucian batin. Dan setelah manusia dapat meninggalkan takwa, hingga hamba dapat beribadah dengan ikhlas, maka memenangkanlah kesucian hati untuk mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang nama dan ajaran-ajarannya telah memberi inspirasi bagi para pecinta ilahi. Nah, Robi'ah Adawiyah adalah seorang sufi legendaris. Sejarah hidupnya banyak diungkap oleh berbagai kalangan, baik di dunia sufi maupun akademis. Nah, Robi'ah Al-Adawiyah ini adalah sufi pertama yang memperkenalkan ajaran mahabbah atau cinta. Jadi Robi'ah Al-Adawiyah adalah sufi pertama yang memperkenalkan ajaran tentang mahabbah atau cinta ilahi. Nah, Robi'ah Al-Adawiyah ini adalah ahli ibadah. Perempuan yang kerap menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Robi'ah Al-Adawiyah ini jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Robi'ah Al-Adawiyah dapat dikategorikan diri untuk beberapa saat. Robi'ah Al-Adawiyah dikategorikan sebagai khawas dalam tingkatan Imam Al-Ghazali atau super istimewa, tingkat tertinggi setelah tingkat orang kebanyakan dan tingkat orang istimewa. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau minta ampunan Allah atas dosa, Robi'ah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Robi'ah menganggap ibadahnya penuh kekurangan baik secara lahiriah, formal maupun batin spiritual karena masih tercampur niat-niat yang tak tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Istighfar di akhir ibadah merupakan pengakuan atas kekurangan dalam ibadah tersebut. Ahli makrifat menyepakati anjuran istighfar usai melakukan atau usai beramal soleh. Kemudian yang keempat adalah Zunun al-Misri. Nah, ia dikenal sebagai sufi yang mengembangkan teori tentang makrifat. Makrifat dalam terma sufistik memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah ilmu, yakni sesuatu yang bisa diperoleh melalui jalan usaha dan proses pembelajaran. Sedangkan makrifat dalam terma sufi lebih merujuk pada pengertian salah satu metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tingkatan spiritual. Kemudian Zunun al-Misri ini membagi makrifat itu menjadi 3 macam. 1. Makrifat al-Tauhid, yakni doktrin bahwa seorang mukmin bisa mengenal Allahnya karena memang demikian ajaran yang telah dia terima. Kemudian yang kedua, makrifat al-Hujjah wa al-Bayan, yakni makrifat yang diperoleh melalui jalan argumentasi, nalar, dan logika. Bentuk konkretnya mencari dalil atau argumen penguat dengan akal sehingga diyakini adanya Allah. Kemudian yang ketiga adalah makrifat sifat al-wahdaniyah wa al-fardiyah, yakni makrifat kaum muqarrabin yang mencari Allah dengan pedoman cinta. Kemudian yang kelima adalah Abu Yazid al-Bustami. Al-Bustami adalah
orang pertama yang memakai istilah fana sebagai kosakata sufistik. Dia mengadopsi teori monisme dari gnostisisme Hindu-Buddha. Konsep muraqabah atau pendekatan spiritual yang dipahaminya disejajarkan dengan ajaran samadhi atau meditation yang pada puncaknya mencapai ekstase fana, di mana terjadi penyatuan antara yang mendekat atau muraqib, yakni sufi, dan yang didekati atau muraqab, yakni Allah. Pada konteks ini diketahui bahwa Bustami memilah antara konsep ibadah dan makrifat, di mana ahli ibadah atau ritual normatif dipersepsikan sebagai orang yang jauh untuk dapat meraih makrifat atau tingkat spiritualitas hasil pendakian sufistik. Kemudian yang keenam adalah Al-Hallaj. Al-Hallaj merupakan seorang perempuan yang paling awal yang disebut-sebut menerima klaim keselamatan eskatologis di luar Islam. Di antara tebaran pemikirannya, memang terdapat ide-ide yang dapat dipersepsi sebagai sumbangsihnya bagi paham pluralisme agama yang sekarang menjadi wacana keislaman aktual. Semisal yang terekam dalam tafsirnya atas kisah Musa ketika diajak berbicara oleh Allah SWT yang tampak di mata telannya sebagai pohon belukar api yang berbicara. Nah, paham Al-Hallaj didasarkan pada pandangan tentang tauhid, di mana Allah adalah satu sendiri dan terbukti satu. Maka tauhid dalam keyakinannya pun mempersilahkan kehadiran konsep keallahan yang beraneka ragam. Baginya Allah tak dapat disifati dengan apapun, penyifatan justru hanya akan membatasinya. Nah, menurut Al-Hallaj, tauhid dalam keyakinannya ini mempersilahkan kehadiran konsep keallahan yang beraneka ragam. Namun, bagi Al-Hallaj, Allah tak dapat disifati dengan sifat apapun, kecuali penyifatan justru hanya akan membatasinya. Kemudian yang ketujuh adalah Ibnu Arabi. Nah, nama Ibnu Arabi tentu sudah tidak asing lagi. Mengenal sosoknya berarti berkenalan dengan seluruh figur yang sangat kompleks. Selain terkenal sebagai seorang sufi, Ibnu Arabi juga dikenal luas dalam kapasitasnya sebagai pengarang dan penyair yang produktif. Kepopuleran Ibnu Arabi ini bisa dipahami mengingat kehidupannya yang unik dan pemikirannya yang kontroversial. Dalam 10 abad terakhir, kebesaran nama Ibnu Arabi di dunia Islam mungkin hanya dapat ditandingi oleh Al-Ghazali, seorang pemikir yang dikenal luas berpengaruh terhadap dunia Sunni. Namun, sedikit berbeda dengan Al-Ghazali, pengaruh Ibnu Arabi agaknya lebih luas sehingga ia diterima oleh hampir semua kalangan, baik Sunni maupun Syiah. Selanjutnya, membahas tentang peran tasawuf dalam masyarakat modern. Nah, Islam memiliki semua hal yang diperlukan bagi realisasi kerohanian dalam artian yang luhur. Tasawuf adalah kendaraan pilihan yang untuk tujuan ini. Nah, tasawuf ini adalah kendaraan pilihan untuk tujuan ini. Oleh karena itu, tasawuf merupakan dimensi esoterik dan dimensi dalam diri oleh karena itu tasawuf merupakan dimensi esoterik dan dimensi dalam daripada Islam. Ia tidak dapat diperhatikan terpisah dari Islam. Hanya Islam yang dapat membimbing mereka dalam mencapai istana batin, kesenangan dan kedamaian yang bernama tasawuf. Nah, selanjutnya tasawuf itu melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti.
Sikap batin dan kehalusan budi pekerti yang tajam ini menyebabkan ia akan selalu mengutamakan pertimbangan kemanusiaan pada setiap masalah yang dihadapinya. Sebab tujuan yang ingin dicapai dalam tasawuf adalah menuju Tuhan. Maka caranya pun juga yang harus ditempuh juga harus dengan cara yang disukai oleh Tuhan. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian dari pembahasan bab 8. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, tutur bahasa yang kurang sopan, dan apabila ada kekeliruan dalam tulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab yang selanjutnya.